Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari Kamis yang lalu saya ada bicara bahwa sekarang bukannya zamannya orang tidak dengar Yesus. Betul nggak? Dengan handphone, smartphone, ya sampai satu orang kalau punya satu itu masih jarang. Rata-rata punya dua. Sekarang bagaimana ada orang tidak dengar Yesus? Ya, gimana ada orang tidak dengar Yesus? Itu yang tinggal di gua, nggak punya handphone, punya betul. Tapi ya sekarang ini semua orang sudah dengar Yesus. Siapa yang tidak dengar Injil zaman sekarang? Zaman sekarang siapa tidak dengar Injil? Hampir tidak ada orang tidak dengar Injil. Tapi masalahnya yang sekarang ini dihadapi itu apa atau enggak? Bukan masalahnya orang tidak dengar Yesus, tidak dengar Injil. Sudah kebanyakan Yesusnya, betul nggak? Sudah kebanyakan Injilnya. Sudah terlalu banyak. Sehingga apa? Menurut Google, sudah lebih dari 45.000 denominasi Kristen. Ya, berapa katanya? 47 ya. 47.000 nih naik terus ini ya toh. Naik terus. Beberapa hari yang lalu di debat seru yang grup yang kita bikin, ada satu orang lagi ya pengajarannya aneh-aneh sehingga siapa ya? Pak Stanley atau suami ini ya. Ini tambah lagi satu denominasi gitu ya. Jadi ini tambah terus gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sampai 47.000 denominasi. Kamu bisa bayangkan. Jadi nggak ada orang yang tidak dengar Yesus. Tidak ada. Tidak ada orang yang tidak dengar Injil. Nah, persoalannya sekarang bukan tidak dengar Injil, tidak dengar Yesus. Tapi Yesusnya kebanyakan. Mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya menjadi itu. Mana yang benar dan mana yang salah. Wah, orang tanya, mengapa bisa begitu banyak denominasi sampai 47.000 denominasi Kristen? Kenapa? Saya bilang, ya, minimum ada 3 alasan. Nomor 1 ada iblis. Ya. Nomor 1 ada iblis. Yang kacau-kacauin supaya muncul pengajaran kacau-kacauin. Nomor 1 ada iblis. Nomor 2, manusia itu sendiri ada kebebasan. Hatinya. Manusia diberikan kebebasan untuk memutuskan sendiri. Mau percaya kepada yang apa. Dan lain sebagainya. Dan yang nomor 3, teman, suasananya di zaman kebebasan. Ya, kalau di suasana zaman tidak bebas, muncul pengajaran yang beda, langsung matikan. Nggak ada. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Hak asasi manusia. Nggak bisa begitu. Ya. Ada iblis. Hati manusia memang liar. Dan yang ketiga, suasananya. Kebebasan. Semua orang bebas. Nah, sehingga Tuhan Yesus sendiri omong. Coba lihat di Matius pasal 18. Matius pasal 18. Apa katanya? Ayat 7. Matius pasal 18 ayat 7. Katanya apa? Matius pasal 18 ayat 7. Ya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Wow. Ya, jadi betapa hebatnya. Sampai Tuhan Yesus bilang, nggak bisa nggak ada. Nah di itu ya, di Lukas 17, dalam kesempatan yang sama atau yang lain, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kurang lebih sama. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak mungkin tidak ada penyesatan, berarti penyesatan akan muncul dan akan merajalela dan akan banyak sekali. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Itu berarti makin akhir zaman, ketika kebebasan sedemikian rupa dan pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab, bahkan yang sebenarnya dipicu oleh iblis, muncul dan mengajarkan pengajaran yang beraneka ragam, itu mempersulit banyak orang untuk menemukan kebenaran. Kalau ada 10 pengajaran, 1 yang benar, berarti 10%. Kalau ada 100 pengajaran, 1 yang benar,
Cuman 1%. Kalau ada 1000 pengajaran, cuman 1 yang benar. Ya, 0, sudah. 47.000 denominasi. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita lihat kekristenan zaman sekarang ini betapa banyaknya. Kalau begitu, apakah ada bahaya? Oh, bahaya sangat besar. Sangat besar. Mengapa? Karena ketika seseorang salah memilih, ketika orang percaya kepada pengajaran yang salah, akan berakhir di neraka. Tersesatkan.